Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, dan triks dan tips komputer. Jadi sebelum kita memulai video pada kali ini, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan bagi rekan-rekan yang sudah subscribe channel ini, ketika channel ini sudah menembus 100.000 subscriber, untuk channel informasi guru dan tunjangan, kami admin Abil Maiwa Channel akan mengadakan giveaway untuk rekan-rekan subscriber dari channel ini. Baik Bapak Ibu guru, di sini kami mendapatkan informasi update ya terkait support penuh Kemenpan RB ya untuk guru honorer nantinya di pertarungan di seleksi P3K tahun 2022. Yang mana di sini kami sudah merangkum ya dari hasil RDP kemarin terkait 3 terobosan terbaik dari Kemenpan RB untuk guru honorer di P3K 2022 yang sementara ini diperjuangkan dan coba untuk direalisasikan nantinya melalui Permenpan RB yang baru. Kita tunggu saja. Baik, kira-kira apa saja 3 terobosan terbaik dari Kemenpan RB untuk guru honorer di seleksi P3K 2022? Let's go. Nah, di sini kita sudah melihat ya di layar monitor kami tampilkan laporan singkat RDP Panja Formasi GTK Komisi 10 DPR RI bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi teman-teman ya, pemuda dan olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif Perpustakaan Nasional, yang mana untuk tahun sidangnya itu adalah tahun 2021-2022. Masa sidang keempat, sifat rapat terbuka, jenis rapat dengar pendapat ya. Jadi ini jenis rapatnya adalah rapat dengar pendapat, ada 5 ya lembaga, yaitu pertama Kemendikbudristek RI, Kemendagri RI, Kemenpan RB RI, Kemenkeu RI, Kemenak RI dan BKN RI. Hari tanggal Senin 11 April 2022 pukul 14 sampai selesai, dan di sini kami fokus di Kemenpan RB teman-teman ya. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi kita cek saja dulu. Nah, di sini kita sudah lihat pendahuluan dari rapat dengar pendapat Panja Formasi GTK P3K 2022 Komisi 10 DPR RI dibuka pada pukul 15 ya oleh Ibu Agustina Wilujem Pramestuti SS, yang rapat diawali dengan pengantar ketua rapat, kemudian dilanjutkan pemaparan narasumber serta menampung pertanyaan dan saran dari anggota Panja Formasi GTK P3K Komisi 10 DPR RI. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan di sini kami akan coba tampilkan untuk Bapak Ibu guru sekalian. Dan di sini untuk Kemenpan RB teman-teman ya. Di sini Kemenpan RB pada rapat RDP kemarin itu memberikan beberapa poin penting untuk rekan-rekan guru pahami. Di sini ada 2, yaitu poin A dan poin B. Yang mana di poin A di sini Kemenpan RB RI telah melakukan beberapa terobosan seleksi guru P3K yang diberikan pada tahun 2022. Nah, bukan tahun 2021 teman-teman ya, tapi tahun 2022 seperti itu. Nah, di sini ada 3 terobosan utama. Yang pertama adalah penetapan kebutuhan guru tidak lagi hanya ditentukan oleh Pemda, melainkan oleh Kemendikbudristek. Nah, tentunya ini menjadi terobosan yang jauh berbeda pada saat seleksi tahun 2021, karena kalau di seleksi tahun 2021 kemarin murni penetapan kebutuhan itu ditentukan oleh Pemda. Namun di sini penetapan kebutuhan guru itu tidak hanya ditentukan oleh Pemda, berarti Pemda tetap menentukan kebutuhan guru, tetapi juga oleh Kemendikbudristek Bapak Ibu ya. Misalkan begini ilustrasinya, misalkan Pemda A mengajukan anggaplah 60 kebutuhan guru P3K. Namun ternyata dirasa kurang oleh Kemendikbudristek, yang mana kebutuhan Kemendikbud berdasarkan database Dapodik itu sekitar 200, maka nantinya Kemenpan RB di sini akan mengcover kebutuhan yang ada di Pemda dan juga kebutuhan yang ada di Kemendikbudristek. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu jelas ya ketika kita mengartikan terobosan pertama, yaitu penetapan kebutuhan guru tidak lagi hanya ditentukan oleh Pemda, melainkan oleh Kemendikbudristek. Nah, apa kira-kira adakah nilai plusnya? Tentunya ada Bapak Ibu ya. Ketika misalkan usulan Pemda itu sedikit dan ternyata dirasa kebutuhannya sedikit, dan ternyata melalui database Dapodik Kemendikbud itu punya pandangan lain atau justru memiliki kebutuhan yang jauh lebih besar daripada usulan Pemda, nah secara otomatis nantinya itu Kemenpan RB bisa memaksimalkan formasi yang juga diajukan atau
atau formasi atau kebutuhan yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Kemendikbud. Nah, bisa jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Dan tentunya ini berdampak pada formasi yang akan jauh lebih besar lagi untuk bisa diisi oleh guru-guru honorer di seluruh Indonesia di seleksi P3K guru tahap tahun 2022 seperti itu ya. Oke, tentunya ini menjadi terobosan yang luar biasa dari Kemenpan RB sih sebenarnya teman-teman ya. Nah, oke. Nah, kemudian terobosan yang kedua adalah proses rekrutmen GTT dengan rekrutmen baru dibedakan. Nah, ini yang poin kedua, ini yang jauh lebih baik lagi teman-teman ya, bahwasanya nantinya untuk program rekrutmen guru P3K nantinya itu akan ada pembeda. Untuk GTT yang sudah honor, sudah mengabdi di sekolah, tentunya dengan rekrutmen baru itu nantinya dibedakan teman-teman ya. Bisa jadi tergantung ya, bisa jadi nantinya akan ada perbedaan di bagian passing grade, tapi admin belum bisa menjamin ya. Ini hanya kira-kira saja. Karena jelas ya di sini dikatakan bahwa proses rekrutmen GTT dengan rekrutmen baru dibedakan. Berarti bisa jadi nantinya akan ada perbedaan mencolok antara rekrutmen guru honorer yang sudah mengabdi dengan rekrutmen baru seperti itu. Dan tentunya ini berdampak pada peluang guru-guru yang sudah lama mengabdi di sekolah negeri ataupun di sekolah swasta untuk bisa mengisi formasi dan lolos ASN P3K pada tahun 2022. Amin 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 ya rabbal alamin. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi di terobosan yang ketiga. Terobosan yang ketiga adalah lulusan terbaik ditempatkan di daerah prioritas. Nah, ini yang pernah dibahas oleh Kemenpan RB di rapat RDP, bahwasanya untuk lulusan terbaik kemungkinan itu ditempatkan di daerah prioritas, misalkan daerah 3T, daerah terpencil. Seperti itu Bapak Ibu ya untuk lulusan terbaik. Nah, bisa jadi kita tunggu saja sampai juknis resminya keluar. Kita tunggu saja sampai Permenpan RB terbaru keluar untuk menyempurnakan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tentunya ini menjadi kabar gembira. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.